Siapa-siapa saja yang mencari kebahagiaan di dunia dengan apa yang ada di dunia, pasti nggak akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Dan alhamdulillah kita punya tema hari ini yang luar biasa. Dir Allah bersamamu aku bisa, tanpamu aku tak berdaya. Ini bagus sekali temanya. Pasti kita nggak asing sama kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan ini satu hal yang saya rasa penting juga, karena orang suka lupa kalau kita ini punya Tuhan. Sejauh ini kita bertahan itu karena kita bertuhan. Sulit kita bisa bertahan ketika kita tidak bertuhan, itu susah. Last week, oh my god, minggu lalu saya baru dari Jepang. Di Jepang itu orang bagus banget lah kehidupannya tuh. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, ini kok hening gitu, so sweet loh. Ini lagi fokus dengerin aku ya. Oh my gosh, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum nikah dapat jodoh terbaik dunia dan akhirat. Akhwat udah siap nikah? Hadir? Mana suaranya? Udah overthinking duluan, Ustadz aku takut nikah, aku takut di KDRT-in. Ya Allah, nikah aja belum. Nikah aja dulu. Yang ikhwan udah siap nikah, hadir? Ikhwan tuh bukan gak mau ngelamar kamu, kamunya yang terlalu banyak nuntut sih. Ekspektasi tuh kamu tuh kadang selalu ketinggian banget gitu. Pengen laki-laki yang ganteng lah, soleh lah, kayak artis Korea lah. Oh my god, Kim Jong-un. Cari yang sederhana aja, yang penting baik agamanya. Udah. Tadi coba, merdu banget yang ngaji. Siapa namanya Ustaz tadi yang ngaji? Masya Allah. Ustaz belum nikah ya? Udah? Masya Allah. Tuh, seneng. Dibangunin subuh kamu pakai surat Yasin. So sweet. Iya, coba, enak banget. Dibangunin tahajud, diadanin. Pokoknya cari laki-laki yang baik agamanya, insya Allah. Berkah dunia akhiratnya, insya Allah. Nah, apa sih tadi aku bahas apa sih? Oh, Jepang. Di Jepang itu ya anak muda, apa maksudnya orang-orang Jepang itu memang luar biasa ya, adabnya bagus, kemudian kehidupannya teratur, ekonominya maju, bagus banget tuh Pak. Janda di sana tuh disantuni Pak, disantuni negara itu, bener serius. Pajaknya tinggi tapi kembali lagi kepada rakyatnya juga. Menteri pertaniannya kemarin itu ada kejadian, jadi apa sih itu? Oh, kotak ini Pak. Jadi ada kejadian harga beras itu naik. Kalau nggak salah 400.000 apa 500.000 itu 5 kilo. Terus
rakyat pada protes. Terus Menteri Pertaniannya tuh komen, saya nggak tahu harga beras karena saya nggak pernah beli beras katanya. Itu pernyataannya sangat menyakitkan masyarakat itu. Akhirnya dibully. Akhirnya dia sadar, Menteri Pertanian sadar saya salah karena mengeluarkan statement itu. Dan akhirnya dia juga sadar dia nggak mampu untuk menstabilkan harga beras. Dan akhirnya dia mengundurkan diri karena ngerasa nggak sanggup untuk ngurus itu. Itu luar biasa. Kalau di negara tetangga kan nggak kayak gitu-gitu banget. Terusin aja guys. Yang koruptor malu itu, nggak akan nyalon lagi tuh. Tapi di satu sisi angka bunuh dirinya tinggi banget di Jepang. Kenapa? Ini saya, pribadi saya. Mungkin saya ngelihatnya ya karena nggak bertuhan. Selemah-lemahnya kita itu kita masih kenal namanya sabar, ikhlas, ridho. Kayaknya kita masih tahu istilah itu gitu. Sehingga akhirnya berusaha untuk menguatkan itu tuh. Nah kita masih kenal sama yang namanya ketetapan Allah gitu. Sehingga kita masih bisa menerima itu. Nah ini pentingnya bertahan untuk bertuhan gitu. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali suka bilang, kayaknya kajian ini lagi banyak banget kajian tentang psikis ya. Kajian tadi yang sebelumnya temanya luka batin. Terus nanti ada tema ya Allah aku ingin menyerah. Kayaknya berat banget masalahnya. Kok kenapa sih kajian tuh sekarang semuanya bab tentang jiwa semua gitu. Padahal yang paling penting kata Nabi, khoslatani la sayan afdolu minhuma. Ada dua keutamaan yang nggak bisa disaingin sama apapun. Mau kita rajin sholat, mau rajin sedekah, mau nggak baik sama orang, kalau nggak punya dua ini bahaya. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua wa naf'u lil muslimin, yaitu peduli atau saling membantu kepada sesama muslim. Di Jepang itu orang kalau demo Palestina itu sampai bawa bendera Palestina tuh bisa masuk Starbucks itu. Serius. Dan yang demonya itu bukan orang Islam. Mereka sampai segitunya gitu. Mereka bisa peduli gitu banget tuh. Tetapi di kita dengan entengnya kita masih using Zionist product gitu, nggak malu gitu. Nah itu kenapa wan naf'ulil muslimin ini kalau bermasalah, artinya ada bermasalah juga di al-imanu billah, iman kepada Allah. Halo, assalamualaikum. Soalnya kita terlalu banyak mempermasalahkan masalah kita sendiri sih. Kayaknya yang lain tuh nggak bisa, nggak, masalah orang lain tuh nggak seberat masalah aku. Kayaknya cuma masalah di dunia ini yang paling ribet itu aku. Yang paling besar ujiannya cuman gue. Itu kesiksa banget. Dan terlalu egois dalam hidup itu. Yang penting saya selamat, yang penting saya baik, yang lain terserah. Yang penting saya senang, bahagia, yang lain terserah tuh. Nggak ada nilai-nilai wa naf'ul lil muslimin, saling membantu, saling peduli kepada sesama muslim. Jadi kalau mau membenarkan hidup kita ini sebetulnya dimulai dari al-imanu billah, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya mengakui eksistensi Allah. Yang kedua, menerima diatur oleh Allah. Yang ketiga, berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama, mengakui eksistensi Allah, bahwa dialah yang menciptakan kita. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, dialah Allah, Tuhannya manusia. Ya ayuhan nas. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Posisi di sebelah situ. Pohodei. Ya ayuhan nas subutu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajala musamma indahu summa antum tamtarun. Allah yang menciptakan manusia, dibuat kemudian dari tanah, lalu kemudian dia tetapkan ajalnya, wa ajala musamma indahu summa antum tamtarun. Tapi manusia itu lupa kalau dia akan kembali kepada Allah. Padahal mereka ini ngerti, mereka akan kembali kepada Allah. Maka ketika Allah menciptakan manusia, kemudian ditanyakan, alastu birabbikum? Lalu kita semua menjawab, qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna dzalika. Lalu kemudian kita mengatakan, betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka ketika kita lahir di dunia ini kita lupa pernah punya janji setia sama Allah. Sehingga dengan singkatnya, ketika manusia menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah, kan kalau lanjutan ayat dua-duanya Al-Baqarah kan gitu, alladzi ja'alakum fil ardi binama wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samar rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillah, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu selain dari Allah, bahwa sudah Allah lah yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia yang menurunkan air hujan, dia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan mengadakan sekutu bagi Allah. Tuh eksistensinya udah kuat banget. Sehingga mengakui Allah yang menciptakan, kul a'udzu birabbin nas, maka ada pengakuan bahwa Allah itu pencipta, pengatur, dan pemelihara. Itu Rob itu. Pencipta, pengatur, pemelihara. Semuanya udah diatur sama Allah. Semuanya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ikut ribet? Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatkanlah diri kamu dari sesuatu yang sebetulnya bukan urusan kamu. Ribet banget. Yang diribetin sama anak muda yang udah quarter life crisis. Oh my God. Ya Allah Ustaz, jodoh aku di mana Ustaz? Di download aja teh. Kamu ribet banget itu sama urusan jodoh. Kayaknya itu urusan yang segala-galanya gitu. Apa jadi standar bahagia hidup manusia tuh kayaknya harus nikah. Katanya kalau pengen bahagia mesti nikah. Ternyata ada orang yang sudah nikah pengen cerai supaya bahagia. Katanya punya anak supaya bahagia. Ternyata ada orang yang stres punya anak. Ayo, waktu COVID yang stres anaknya atau ibunya? Hah? Yang stres anaknya atau ibunya? Waktu COVID tuh ibunya. Anaknya juga stres gak? Stres karena punya guru yang lebih galak daripada gurunya di sekolah. Jadi standar bahagianya aja udah gak dapet. Siapa yang mencari? Kalau bahasa Sundanya, sing saha-saha wae anu milarian kabagjaan di alam dunia, kanu naon aya di dunia, kanu naon bae nu aya di dunia, jamin moal bahagia. Siapa-siapa saja yang mencari kebahagiaan di dunia dengan apa yang ada di dunia, pasti nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Ngegantungin sumber bahagia kita di dunia, nggak akan bahagia. Bukan jadi andalan. Tetapi siapa yang kemudian mencari kebahagiaan dunia dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nilai takwa, jamin dia bakal bahagia. Quran surat Yunus ayat ke-58. Kul bifadillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kebahagiaan kita adalah dengan iman dan Islam ini. Makanya waktu di Jepang ketika ditanya, kenapa Ustaz, apa yang membuat Ustaz yakin dengan Islam? Saya simpel aja, karena Islam banyak aturannya. Islam banyak aturannya, sehingga Tuhan saya itu harus yang bisa ngerti ngatur saya, ngatur seluruh manusia dari hal yang mikro sampai makro, harus yang detail. Islam detail banget ngatur manusia. Cuman kadang manusia itu nggak mau diatur sama Allah. Contoh, wala taqrabuz zina, jangan kamu deketin zina. DM-an. Assalamualaikum ukhti, aku tadi habis dari masjid Darussalam juga.
Kamu tadi yang di bawah jam ya? Paeh atuh. Di bawah jam. Kamu yang deket jam ya? Salam kenal dari aku. Seneng banget lihat ukhti yang berhijab syar'i. Sedap. Kamu kalau ada yang nge-DM kayak gitu, langsung kamu balas, waalaikumsalam akhi, mohon maaf, tolong saling menjaga dalam ketaatan kepada Allah. Sekiranya nggak penting banget, tolong jangan nge-DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, itu kamu ngebales DM kepada laki-laki yang goreng patut. Kalau laki-lakinya ganteng, kamu pasti balasnya, waalaikumsalam akhi, masya Allah. Saling doain ya supaya isi koma. Aku masih belajar. Boleh pindah ke WhatsApp nggak? Aku jarang buka IG. Ih, Ustaz tahu banget. Hah. Mantan krokodil atau orang teh. Krokodil hijrah tuh. Dah. Wala taqrabu zina. Tapi kamu cari masalah sih. Kalau dalam bahasa Koreanya apa? Cilaka kupamolah sorangan. Celaka gara-gara kelakuan sendiri. Udah disebutin sama Allah, wala taqrabu zina. Kamu jangan deketin zina, nanti kamu bakal celaka, kamu bakal sakit hati, kamu bakal kecewa, kamu bakal tersiksa oleh harapan. Malah sumerke. Akhirnya kan update status galau. Wah, pakai baju yang gombrang, foto dari belakang, sampai bikin caption, relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu yang gak bisa kita paksakan. Hashtag bertahan sendirian. Allahu Akbar. Udah sakit hati, kecewa, cari soundtracknya lagi. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Siapa yang cinta pada nabinya pasti aneh banget tuh. Udah dijelasin sama Allah, kemudian udah sakit hati kayak gitu, kemudian kita bilang, Ustaz, Allah nggak adil. Aku udah korbanin semuanya buat dia, Ustaz. Dia ajak aku ke Oyo, aku ikut. Astagfirullahaladzim, aimaneh. Maka akhirnya jatuh kepada lubang zina. Kemudian kita bilang Allah nggak adil, Allah jahat. Kenapa aku udah berbuat baik sama dia yang mau nikahin aku, ternyata kemudian aku malah disakiti. Kata Allah, salah sorangan. Innallaha la yajlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yajlimun. Quran surat Yunus ayat ke-44. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajlimun nasa syai'a, tidak pernah menzolimi manusia itu sedikit pun. Walakin, tetapi, walakinna nasa anfusahum yajlimun, tetapi sesungguhnya manusia itu sendiri yang zolim sama dirinya. Aneh sih, susah diatur sama Allah. Maka kalau mengakui eksistensi Allah, kul a'udzu birabbin nas, akui juga malikin nas, Allah sebagai raja manusia, punya aturan, punya teritori. Ilahin nas, dan menyembah tunduk patuh hanya kepada Allah. Terima aja. Maka sahabat itu kemudian ditanya, ketika sahabat itu ditanya tentang apa ciri-ciri imanmu, waruya annahu alaihi salamu kharaja dzata yaumi ala ashabihi faqala, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan sahabat di pagi hari, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bertanya kepada sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Lalu kemudian sahabat mengatakan, asbahna mu'minin Allah.
Pagi hari ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqala, lalu kemudian berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'alamatu imanikum?" Apa ciri iman kalian? Sampai pede banget kalian bilang beriman itu apa ciri iman kalian? Faqala, lalu kemudian sahabat mengatakan, yang pertama, nasbiru ala bala'i. Kami senantiasa sabar ketika menghadapi ujian, ya Rasulullah. Wa naskuru ala roha'i. Dan kami senantiasa bersyukur atas kenikmatan kelapangan yang diberikan oleh Allah. Wa nardo bil qada'i. Dan kami senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. Faqala alaihi salamu antumul mu'minuna haqqa. Maka kalau begitu kalian adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, syukur, ridho. Mustahil kita bisa kuat kalau nggak ada keimanan. Maka kemudian al-imanu billah menjadi pegangan yang pertama. Jangan tanyakan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Atau mohon maaf, jangan tanyakan apa yang belum Allah berikan kepada kita. Tapi coba lihat lagi apa yang sebenarnya sudah kita banyak dapatkan. Jangan lihat kecilnya nikmat yang datang padamu, karena kecilnya nikmat yang datang padamu itu, tapi lihatlah siapa yang memberikannya, yaitu Allah. Sama ketika berbuat dosa, jangan lihat kecil dosa yang kita perbuat, tapi lihat kepada siapa kamu sedang berkhianat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Kok bisa-bisanya ingkar kepada Allah? Padahal Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memelihara kamu, Allah yang mengatur kehidupan kamu. Allah berikan aturan yang detail supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tapi kitanya sendiri nggak mau diatur. Kaifa ta'furuna billah? Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Disuruh sholat susah, disuruh ngaji harus nunggu ustadz viral dulu baru ngaji. Halo, assalamualaikum Besti. Jujur, siapa yang datang ke sini pengen ketemu aku? Udah difoto dari jauh, di zoom. Mau ngapain? Mau dipelet? Laki-laki nggak ada yang moto, perempuan foto. Simpen nggak apa-apa. Nyimpen moto aku buat kalau dilihat jadi ingat Allah, jadi tobat, bagus. Kalau enggak, simpen foto aku. Siapa tahu nanti aku meninggal dunia, ada bahan posting. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, tak terasa waktu berjalan dengan cepat sampai akhirnya engkau kembali kepada Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Postingan yang pertama. Postingan yang kedua, masih teringat nasihatmu. Postingan yang ketiga, masih belum bisa move on. Postingan berikutnya, Zumba, 1, 2. Dilupakan begitu cepatnya di Boni itu. Dunia wajar, brother. Apa yang kita kejar sekarang? Bismillah, udah mau ngaji ke Masjid Darussalam, terusin. Nanti malam, pada maghrib ada Ustadz Faris Beki, guru saya juga itu. Kemudian sebulan sekali di Masjid Darussalam masih ada konsisten istiqomah Ustadz Ahmad Isrofil. Datang, brother and sister Villa, ngaji sis. Kalau baju kotor, cuci. Kalau badan yang kotor, mandi. Kalau jiwa yang kotor, ngaji. Halo, assalamualaikum. Ngaji, brother. Jangan cuma ngaji sama ustadz viral, jangan. Saya mah cuma bagian ngemotivasi aja. Lanjut berikutnya, to the next level of iman. Pelajari ilmu berikutnya tuh. Disampaikan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka mulai meninggalkan para alim ulama dan ahli fikih, ahli fuqaha mulai ditinggalkan nanti. Senangnya ngajinya yang tematik aja, tapi ketika diajak ngaji runut nggak mau. Males banget. Ngaji sis, itu ada ngaji, ustadznya nggak terkenal, nggak mau, ustadznya nggak ganteng, ustadznya bosen banget. Ya Allah, siapa yang tidak mampu menahan penatnya dalam proses pembelajaran, siaplah menanggung perihnya kebodohan. Halo, assalamualaikum. Maka dari sekarang yang datang dari Cai Bubur, dari Depok, dari Bekasi, dari Bogor,
dari Just Lion, Jasinga, dari manapun datang buat ke Masjid Darussalam pengen belajar, mantap. Maka disampaikan kemudian oleh para alim ulama, siapa yang memperjalankan dirinya dalam ketaatan, maka setiap langkahnya akan menjadi penggugur dosanya insya Allah. Sebenarnya paling terbaik itu ketika berangkat dan pulangnya, karena pas ngajinya kadang kita nggak fokus, keganggu sama WhatsApp, keganggu sama kotak canceling, keganggu sama ribut anak, keganggu sama, tapi proses kesininya itu yang luar biasa. Cek aja teman-teman, siapa yang kesini itu harus kontak temennya dulu. Sis, ngaji nggak? Kalau kamu ngaji, aku juga ngaji. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Jujur, ada nggak yang kayak gitu? Bagus, perempuan mengakui kesalahannya. Gitu. Ada juga yang kemudian, aduh males, dipaksa sama temannya, dijemput, dianterin ke sini, udah dibonceng, nggak iuran bensin, nggak iuran parkir, nundutan lagi begitu dibonceng. Ada juga. Tetapi perjuangan buat sampai ke sini itu yang mahal, brother and sister fillah. Bener, serius. Punya motor pakai di jalan Allah, mantap itu. Kemaksiatan yang paling hebat itu apa? Mempergunakan fasilitas dari Allah untuk mengkhianati Allah. Wah, itu dulu bahasa. Fasilitas harta, fasilitas tenaga, sehat, dipakai untuk maksiat sama Allah. Tapi teman-teman, dari sehatnya, malesnya tetap digas. Bismillah, ya Allah saya pengen ngaji. Wah, pakai motor. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai Gojek, Grab, Maxim. Buat sampai ke sini luar biasa. Ada yang nyasar ke Masjid Darussalam yang lain. Kok sepi? Salah masjid ternyata. Itu saya pernah ngisi kajian, udah pede, saya udah di masjid. Masya Allah Ustadz, di mana Ustadz? Saya sudah di dalam, masih sepi. Ustadz, ini sudah ramai masjidnya. Di mana posisinya? Salah. Maka brother and sister fillah, ngaji, jangan tinggalin ulama. Jangan tinggalin ahli fikih yang ada di Masjid Darussalam. Handi Boni sebagai penarik aja dulu. Berikutnya ngaji istiqomah. Brother and sister fillah, bener serius. Iran udah menyerang Israel, tereh kanu kiamat. Bentar lagi, ya pasti mendekat, kiamat mah nggak menjauh. Teman-teman masih belum nikah, ayo gerak nikah, gerak cepetan. Ingat Dajjal itu jomblo, hati-hati. Hati-hati Ayo nikah aja, takut banget Ustadz saya biaya, makanya jangan dibuat ribet nikah itu. Klik ketemuan deal. Ustadz, logis dong Ustadz, gimana caranya saya menikah dengan seseorang untuk hidup selama-lamanya, tapi saya nggak tahu dan nggak bisa lewat jalur pacaran? Nggak mungkin dong Ustadz. Hey besti, nikah itu dengan visi dan misi. Kalau udah visi misinya sama, apalagi yang mau diributin? Banget, nggak usah. Nggak usah. Ganteng itu bonus, itu aja. Tajir itu bonus. Temenin perjuangan dari nol. Yang penting itu, paling penting itu agamanya bagus, agamanya baik. Iya sih Ustadz, tapi kan nggak ngejamin Ustadz. Dia orang masjid tapi kelakuannya baik, kan nggak jamin juga Ustadz. Iya, makanya ada proses yang namanya ta'aruf. Saling mengenal dulu. Tanya ke orang tuanya, tanya ke gurunya. Nador, lihat wajahnya, apa yang kamu suka. Iya Ustadz, seneng lihat tai lalat di atas bangetnya, bagus. Kemudian baru khitbah, lamaran, atau kemudian ikatan tuh, baru kemudian akad nikah. Pacaran 7 tahun, gagal nikah. Itu kalau nyicil Honda Beat selesai itu. Udah diapa-apain, nggak bisa. Jangan pacaran. Nih, nasbiru ala balai, itu contohnya kamu nikah, ibadah nikah. Jalannya pakai sabar lewati ketaatan. Meniti jalan pernikahan dengan taat kepada Allah, jangan pakai maksiat. Kan tujuannya udah bagus, kenapa pakai jalur maksiat? Janganlah. Ngelunasin hutang pakai pinjol, jangan. Kan ngelunasin hutangnya udah ibadah, kenapa pakai jalur maksiat? Jangan. Gimana dong caranya Ustadz? Gini. Ini tapi rahasia kita jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ada yang tahu kisah Nabi Musa alaihissalam nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa sih pada ngelamun gitu? Shock ya lihat aku ya? Iya.
Gini, kisah Nabi Musa ketika dikejar sama si Aun. Jadi si Aun, panggilan sayang, dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun sampai Laut Merah, mentok tuh, nggak bisa kemana-mana lagi tuh. Udah sampai Laut Merah, mana lagi nih? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Berdoa kepada ya Allah, iki piye ya Allah. Ini gimana lagi ya Allah? Ini mentok ya Allah. Ini udah laut ya Allah. Di belakang ada Fir'aun yang mengejar saya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Maka kata Allah, itu di tangan kamu ada apa? Tongkat. Oke, tongkat itu ketrukin apa? Pukul. Pukullah kepada itu laut. Pabaliut, kopi, iya. Itu pukullah ke laut. Gitu kan? Solusinya lihat. Coba tadaburin ayat itu tuh. Gak logis itu. Sumber masalahnya siapa? Halo, assalamualaikum. Sumber masalahnya siapa? Fir'aun. Kenapa? Yang dipukul airnya. Coba kalau firman Allahnya gini, wahai Musa, itu di tangan kamu apa? Tongkat ya Allah. Ketrukeun ka beungeut Fir'aun. Oke. Pukul ke wajahnya Fir'aun. Oke, itu masih masuk di akal itu. Tapi enggak, masalahnya Fir'aun, tetapi solusi dari Allah. Berikutnya pukullah tongkat itu ke air. Apa yang terjadi? Belah besti. Zup. Kaget nggak Nabi Musa? Kaget dong. Untungnya Nabi Musa nggak kayak kita, kepo. Langsung di video, ya Allah geningannya, iya teh, kieu geningan. Enggak. Begitu kemudian lautnya terbuka, solusi dari Allah ada, fokus, lari. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Masalahnya Fir'aun, tapi jangan fokus sama masalahnya. Fokusnya apa? Roja, berharap kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga apa? Cek apa perintah Allah yang belum dikerjakan. Cek larangan Allah apa yang masih dikerjakan. Berikutnya apa? Kerjakan perintah Allah meskipun gak masuk di akal buat kamu. Ustadz, saya banyak hutang. Tobat. Ustadz, kan tobat tuh gak bisa bikin lunas hutang. Kata siapa? Ingat kisah Nabi Musa gak? Masalahnya itu Fir'aun. Perintah Allah, pukul air. Tiba-tiba jamaah Masjid Darussalam pulang ke rumah bawa tongkat, pukul ke air. Tos. Maksudnya adalah fokus. Tobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatan samawati wal ardi muttaqin. Bergegas menjemput ampunan Allah. Bergegas jemput ampunan Allah. Semua ada masalahnya. Ini kelihatan nih wajah-wajah masalahnya. Jangan fokus sama masalahnya. Jangan terlalu sering mengapresiasi luka. Saya yang paling sakit, saya paling terzolimi, saya yang paling sering dikecewakan. Saya ingin melepas masa lalu trauma saya di masa yang lama. Saya sakit, saya pernah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Tugas kita perbaiki hubungan dengan Allah. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tetapi tidak ada keimanan di dalam jiwa, apa yang akan terasa? Seandainya masyarakat Indonesia itu faham, mustahil keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tercapai. Mustahil kalau tanpa ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini yang menjadikan kemudian masyarakat Indonesia pada saat itu pengen lepas dari penjajah untuk menjadi hamba yang seutuhnya, merdeka. Nggak ada lagu yang galau pada saat itu, nggak ada. Adapun lagu yang membangkitkan nasionalisme, syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Tuh, buatan Habib Muthohar. Bikin orang makin cinta sama tanah air.
Itu Pak, ketika saya di Stadion Panasonic lihat Indonesia, nangis 6-0. Enggak, saya nangis tuh ketika nyanyi lagu Indonesia Raya sama Indonesia Pusaka, nangis banget. Saya cinta banget sama negeri ini, cinta banget. Kayaknya saya pengen dakwah tuh bukan mau macem-macem, nggak ada yang saya pikir. Ngapain saya ngelepin imbalan dari tangan kalian? Nggak berguna buat saya. Saya hanya menunggu imbalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Membersihkan semurni-murninya ketaatan cuma untuk Allah. Gak mau ribet lagi saya di dakwah ini. Datang tadi jemput, pulang tadi antar, bodoh amat. Gas. Demi dakwah, mumpung masih hidup, gas. Nggak ada istilah harga cocok ustadz berangkat, nggak boleh. Gas, teman-teman, gas berangkat kebaikan. Sadar, bangkit, berjuang, gas. Bertahan, bertuhan, gas. Berkembang biak, berkembang baik, gas. Perbaiki hubungan dengan Allah, sama-sama tobatnya sama Allah. Yuk, bismillah dari sekarang besti. Serius. Tinggalin circle yang toksik dari sekarang tuh. Jangan terlalu dekat sama circle yang tiap ketemu apal tuh, nggak salah. Tong di deketan. Aristoteles bilang, kualitas manusia yang paling tinggi itu ngomongin ide dan gagasan. Yang kedua, membahas peristiwa atau kejadian. Kualitas manusia paling rendah itu ngomongin orang. Stop ngomongin kejelekan orang, berhenti di kamu aja, gak usah ngomongin macam-macam lagi. Fokus saja, al-imanu billah, kuatin iman kita kepada Allah. Yang berikutnya, wa naf'ulil muslimin, peduli kepada sesama muslim tuh. Ajak teman kamu untuk dekat sama Allah. Semua orang tuh berproses, nggak apa-apa. Beda kawan, beda proses. Salah kawan, masuk Polres. Bahaya. Kamu boncengan sama yang bawa ganja, sok coba. Kamu nggak bawa ganja, teman kamu bawa ganja, teman kamu ketangkep. Kamu ketangkep juga nggak? Tangkap juga. Cari teman yang benar. Nanti ada teman yang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Ya Allah, salah saya berteman dengan si fulan ini, ya Allah, dia malah menjauhkan aku dari engkau, ya Allah. Laqad adallani lidzikri. Dia malah menjauhkan aku dari mengingatmu, ya Allah. Nyesel banget dia itu. Kapan akan ada orang yang kayak gini? Nanti di neraka tuh. Mumpung sekarang punya teman yang ngajak kita ke kebaikan, bagus banget. Nggak apa-apa, dibully, dicaci maki, dihina, difitnah di dunia, nggak apa-apa. Yang udah mati aja masih dicaci, dihina, difitnah, masih ada. Dibully, meskipun udah meninggal ada. Nih, mohon maaf, contoh, mohon maaf. Ada nggak yang masih menghina Nabi Muhammad SAW sampai hari ini? Ada nggak? Bayangin, manusia yang paling mulia masih dihina sampai hari ini. Kita nggak mau dihina, siapa kita, brother? Maka ayo brother and sister fillah, terus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguatkan saya dengan ujian ini. Bismillah, harus kuat. Jangan blame each other, banyak nyalahin orang lain, keadaan, peristiwa. Ustaz, seandainya saya lahir di keluarga Raffi Ahmad, kan enggak. Jalanin aja dari sekarang. Udah, nggak usah kemudian mentalitasnya jadi rendah. Bismillah Ustaz, alhamdulillah saya punya keluarga yang kemudian ekonomi biasa aja, tapi ini mungkin cara Allah untuk menguatkan mental saya, bahwa saya bisa membawa kebaikan buat keluarga saya. Doainnya Ustaz, bismillah Ustaz, saya nggak bisa kuliah, tapi sekarang saya lagi dagang cilok sama cimol bojot, AA. Boleh, asal halal, nggak apa-apa. Kenapa jadi harus malu? Jangan gengsi buat jadi lebih baik. Kenapa kamu takut banget dibully sama teman kamu kalau kamu lagi ngaji? Ya Allah, Bu Haji sekarang dihijab. Udah sakit hati duluan. Posting kalau lagi ngaji itu. Yang maksiat aja posting. Posting dong. Bismillah OTW. Ngaji sis. Bismillah with Handi Boni. Bismillah, surga, I'm coming. Keren itu. Coba. Tapi nggak boleh julid. Kamu beres ngaji itu kayaknya surga tuh udah di depan mata gitu tuh. Begitu keluar dari masjid ini ngelihat yang nggak ngaji, nggak dihijab, langsung lihat tuh neraka. Astagfirullahaladzim, nggak boleh.
Berproses, berprogres, nggak boleh banyak protes, jangan dibawa stres, jalani aja sampai beres, biar sukses. Pelan-pelan hijrah ini. Belajar motor aja pelan-pelan, seimbangin dulu. Udah seimbangin, pelajari gas, mana rem, pelajarin. Lihat spion kiri kanan, spion tuh lihat ke belakang. Artinya spion itu nggak pernah lebih besar daripada apa yang ada di depan kamu. Artinya jangan terlalu ngelihat masa lalu terus. Spion itu dilihat sesekali, bukan terus-terusan. Kamu kalau naik motor, lihat spion terus, nabrak, sis. Apalagi kamu ngelihat spion orang lain, gak ada kerjaan itu. Udah, kamu lihat spion sekali-kali aja, set, set, fokus lagi ke depan. Belajar lagi, rifting, belok ke kiri, akhwat tolong, please. Kalau belok kiri, riftingnya ke kiri. Itu pernah saya di belakang ibu-ibu. Rifting ke kiri, belok ke kanan, astagfirullahaladzim, ibu mau kemana? AA mau kemana? Bos, ras terkuat di bumi itu. Saya mau lurus, kenapa ibu ke kanan? Kan rifting ibu ke kiri. Kamu lihat ibu nggak tadi di belakang? Iya, lihat saya di belakang ibu. Rifting ibu kemana? Ke kiri. Berarti kamu ke kiri, aku mau ke kanan. Syukurang teh bedanya. Oh, nggak berubah meren. Tuh belajar pelan-pelan. Ingat ketika kita di motor, cara kita bawa motor itu beda sama orang lain bawa motor. Dan motor kita pun beda-beda. Ada yang cc-nya 100, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1500. Kalau touring cc-nya 1000 sama yang cc-nya 70. Paeh. Jauh tuh. Saya pernah touring ke Jogja, motor saya yang 350 cc, nemenin Honda Win, capek. Capek. Coba yang selevel, temenin. Kalau cc-nya lebih gede, berarti di belakang, nemenin, sabar. Kalau cc-nya lebih gede, diemnya di depan, ketinggalan nanti. Maka begitu juga dalam proses perijahnya kita, menjadi baiknya kita. Jangan suka geber-geberan, nanti nenggar. Kalem aja, nikmati perjalanannya, pelan-pelan. Bismillah. Kak ikhwadafillah, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ditulis di kertas, bisa dikedepanin. Atau teman-teman nanti boleh bertanya, nah jamaah yang lain boleh menjawab. Saya cicing. Oke baik Ustadz, terima kasih. Kita langsung? Kelak setik deh. Maaf. Oh ya Ustadz. Saya tadi ada yang kelupaan. Saya tizamanun alal ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Jangan tinggalin alim ulama dan ahli fuqaha. Jangan tinggalin. Kenapa? Fayab nggak sekolotnya. Aku tuh nggak ngerasa aku tuh udah usia, sekarang tuh aku usia kan 27. Saya usia 37. Anak saya udah 4, istri 1, tolong jangan dibalik. Itu di pencarian TikTok ada istri kedua Handi Boni. Urang ngilu neangan, no mana cukuran teh? Urang wete apa? Dasar netizen ngegosip. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Jadi Allah akan menurunkan 3 azab nanti. Ketika umat Islam ninggalin alim ulama, nggak mau belajar lagi, nggak mau belajar fikih, sama setiap mohon maaf ini rahasia kita aja. Setiap hari Senin tuh saya masih belajar fikih itu. Setiap hari Senin tuh sekarang belajar fikih, datang ke ustadz yang ini, belajar kitab yang ini, saya masih belajar dari sekarang. Nahu sorop masih belajar dari sekarang. Nadoman, tau nggak sih nadoman kayak gitu? Kayak nadoman nahu sorop gitu kan seru. Haka huruf aja riwayah min ilah hatta wala hasya ada fiana lamun bunduru bala muka ya tahu kafu wala tahu nggak? Kayak gitu ya seru kan? Terus saya seneng banget lagi menikmati itu. Wa kullu hafin mustahikul bin falasu fi mamni ya gitu ya. Seru. Saya juga semangat belajar bareng-bareng sis. Belum tentu saya lebih baik dari teman-teman, belum tentu. Kita lagi sama-sama belajar jadi baik bareng-bareng. Kalau mulai ninggalin alim ulama dan ahli fuqaha, Allah akan menurunkan 3 azab.
Ula yang pertama, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan dari setiap rizki kamu, usaha kamu, kerja kamu. Cabut keberkahannya sama Allah. Susah dipakai taat nanti rizkinya. Yang kedua, wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Allah akan memberikan penguasa yang zolim, yang gak peduli sama rakyatnya. Yang ketiga, wathalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka mati tanpa membawa iman. Auzubillahi min zalik. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian beliau berkata, man dakhalal qabra bila dhadi faka'annama raqibal bahra bila safinati. Barang siapa yang masuk ke kubur atau mati tanpa membawa iman, maka ia seperti mengarungi samudra atau lautan yang luas tanpa perahu. Sangat melelahkan banget. Maka dari sekarang yuk mulai pelan-pelan kita berubah jadi pribadi lebih baik. Seneng ngaji. Kita nggak ada apa-apa nih. Allah yang hebat, Allah yang menghebatkan kita, Allah yang nguatin kita, Allah yang kasih solusi semua permasalahan kita. Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan buat kita semua. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya atau... Oke baik, terima kasih Ustadz. Kita memberikan kesempatan kepada satu akhwat dan satu ikhwan. Kepada akhwat terlebih dahulu, boleh? Satu penanya dari akhwat, boleh? Silakan angkat tangan. Nanti ada tim dari akhwat yang akan memberikan mic-nya. Oke baik, itu ada di sebelah sana. Yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Bogor nggak? Ada? Insya Allah. Ada yang udah nanya? Sudah Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamu? Oh itu, ya. Gimana teh? Perkenalkan, nama saya Sania Amanah. Siapa? Sania Amanah. Sania Amanah. Sania Amanah. Iya. Sania Amanah. Sania. Kuliah kerja? Kebetulan kerja sambil kuliah, Ustaz. Kuliah kerja sambil kuliah. Iya. Kuliah Kerja sambil sambil kerja. kerja. Oh bagus. Asli di mana? Sekarang tinggal di? Saya aslinya dari Lampung, tapi kesini merantau gitu. Oh gitu, Iya. mengembara ke sini ya? Iya, betul. Oke, kuliahnya di mana? Mohon maaf. Saya di UT. UT jurusan? Jurusan sosiologi. Sastralogi. Sosiologi. Oh sosiologi. Oh mantap, luar biasa, gokil. Kesini sendiri atau sama teman? Sama temen ini. Sama teman. Iya. Yang ngajak kamu atau dia? Kemarin temen dapat info, temen yang ngajak. Oh masya Allah, dapat pahalanya luar biasa ya. Bagus, pertanyaannya luar biasa. Belum. Oh belum, iya maaf. Gimana Tesania? Begini Ustadz, kita kan sebagai Gen Z kan, sekarang Sebagai Gen Z. iya, Oh, kan sering mengalami kayak kebingungan dalam mencari jati diri. kebingungan dalam mencari jati diri. Iya. Hmm. Sepertinya saya sekarang lagi di level yang mungkin agak menurun keimanannya menurut saya. Oh, apa tuh yang jadi indikatornya? Akhir-akhir ini, akhir-akhir ini tuh merasa, akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak kok kalau beribadah tuh ada rasa yang hilang gitu dari kenikmatan yang beribadah gitu. Oh, ada yang sesuatu yang hilang, Iya. ada yang hilang. Apa tuh yang hilangnya teh? Kayak gimana maksudnya? Kurang tenang aja Ustadz sekarang. Ada hutang? Alhamdulillah nggak ada. Maksudnya, maaf ya, saya tuh sering bercanda. Terus apa lagi? Akhir-akhir ini belakangan ini ada masalah dalam keluarga. Terus masalah. pekerjaan juga lagi hektik sekarang. Oh ya. Jadi mungkin dipengaruhi sebagai dari itu juga mungkin ya. Jadi kualitas ibadah jadi menurun. Iya, gitu. mungkin karena capek. Jadi gimana Ustadz? Tips and triknya supaya bisa meningkatkan lagi keimanan kita, supaya tetap bisa
merasakan nikmatnya beribadah itu gimana? Sama sih. Nggak ada solusi ya. Gini deh. Ini tapi saya ya. Ini saya. Saya tuh sangat meyakini ini. Ya ayuhannas. Ya ayuhannas. Oh drone. Sunatnya naon biar sieun drone Israel teh geuning. Ya ayuhannas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Quran surat Yunus ayat ke-57. Ini bagus banget ya. Fungsi Quran di dalam Quran. Jadi Allah sebutkan fungsi Quran itu di Quran. Surat Yunus ayat ke-57. Salah satunya itu. Kan nanti ada di ayat yang Ali Imran juga kan ada lagi ya. Hadza bayanul linas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kan ada juga fungsi. Jadi ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Jadi kita diajak untuk belajar dari kisah orang-orang yang sudah lalu teh. Termasuk yang ada di dalam Quran itu banyak banget. More than 70%, saya kira more than 70% itu talking about history. Ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Musa, dan paling banyak itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Paling banyak itu. Itu kayaknya hampir sekitar 290-an 6 mention tentang Nabi Musa itu. Nah, kita diajak untuk mentadaburi berarti sebetulnya. Supaya kita jadi semangat deh. Karena terkadang kita, mohon maaf ya, terkadang kita lupa baca sirah atau kita lupa mentadaburi kisah sehingga itu bisa jadi penguat kita sebetulnya. Ini saya sih. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur, dan Allah menjadikan Quran itu sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Jadi sampaikan kepada jiwa-jiwa yang terluka, begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu biar Allah yang obati. Gitu maksudnya kayak gitu. Jadi ternyata Al-Quran itu penyembuh hati kita tuh. Hak Quran itu ada 6, dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, diamalkan, diperjuangkan. Jadi salah satunya pertama adalah membaca Quran. Makanya kenapa salah satu lagu Opik itu, mohon maaf ya, lagu Opik itu kan yang pertama tombo ati iku 5 perkara. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Jadi obat hati itu ada 5 perkara, 5 caranya. Yang pertama itu adalah baca Quran dan maknanya. Jadi membaca Quran itu sebetulnya bisa menyembuhkan hati kita. Makanya saya suka bilang sama Gen Z, stop listening sad song. Jangan dengerin lagu-lagu yang galau. Halo, assalamualaikum. Jangan lagi dengerin lagu yang galau. Jangan. Dengerin lagu-lagu yang motivasi deh, bagus tuh. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Dan seterusnya lah, saya nggak terlalu hafal karena kan saya sibuk ngapalin Quran dan hadis ya. Nah. Yang berikutnya teh wahuda wa rahmatul lil mu'min. Quran itu dijadikan petunjuk. Jadi akhirnya kita minta petunjuk dari Quran ketika lemah. Ini saya lagi nasihatin diri saya sendiri juga sih. Yang berikutnya, saya butuh partner teh di kehidupan saya, yaitu istri saya atau sahabat untuk teman sharing supaya bisa saling nguatin. Kadang saya lemes, sahabat saya lagi semangat, jadi kebawa semangat gitu. Jadi saya penting banget tuh punya circle yang positif kayak gitu teh. Saya tuh, guru saya tuh pernah nyampein ini teh. Di akhir zaman ini, tak kasih amalan yang bisa bikin kamu bisa selamat dunia akhirat. Yang pertama itu kurangin makan. Yang kedua, kurangin ngomong. Kecuali disuruh ngomong, kayak sekarang saya disuruh ngomong, ya ngomong. Kalau enggak ya, masa saya tahu sih ya? Ngomong, harus ngomong. Satu, kurangi makan. Kedua, kalau enggak ya kurangin makan tuh bisa jadi dengan saum. Ya, saum ada kebagi itu, ada daily, weekly, monthly, yearly. Saum daily itu Senin saum Daud, saum weekly itu Senin Kemis, monthly bulanan itu saum ayamul bid, yearly itu saum Ramadan tuh. Atau yang momen apa kayak momen-momen tertentu kan juga ada saumnya. Tapi kalau saya pikirnya kurangi makan tuh kalau nggak saum ya kurangi makan, nggak terlalu banyak makan gitu. Sesuatu yang nggak penting tuh saya nggak mau makan.
Kayak di Jepang itu untuk menjaga makanan halal itu susah banget tuh. Maka saya pastiin banget. Nah, itu penting banget, brother. Serius, mau istiqomah itu jaga makan aja. Jaga makan, kurangin makan. Kebanyakan makan jadi males nanti. Kena penyakit orang India. Hare-hare loh bahasa hare. Jadi males gitu ya, mohon maaf. Kamu tahu bahasa Sunda nggak sih? Tahu dikit-dikit ya. Nih, satu. Yang kedua, kurangin ngomong. Gak penting-penting banget, gak usah ngomong. Kadang omongan kita itu kalau terlalu berlebihan lagi nongkrong, kalau nggak jadi gibah, jadinya fitnah. Jangan. Ning diam aja. Diajak ngobrol ngegosip, saya udah tinggalin, nggak mau ngomongin. Orang ngomongin kejelekan orang meskipun benar saya nggak mau denger. Nggak mau. Yang ketiga, kurangin nongkrong atau interaksi dengan orang. Jangan terlalu sering. Nggak penting-penting banget, nggak usah ikut nongkrong. Wasting time tuh. Kecuali ada kepentingan di situ. Kayak misalkan kau mau dakwah atau mau apa ngumpul, memang ada manfaat, ngerjain tugas ya silakan. Selebihnya saya saranin nggak usah. Kamu aktif di Prismada misalkan sekarang, boleh tuh. Tapi selebih dari itu ya nggak usah terlalu sering gitu. Udah, yang keempat, kalau buat Gen Z itu kurangin postingan, liatin postingan sosial media tuh. Nggak usah tuh. Saya juga mohon maaf ya, kalau saya tuh nge-follow yang deket-deket aja. Sekarang tuh saya unfollow semuanya. Yang di-follow saya cuman guru-guru saya, keluarga saya aja, sama saudara saya udah. Selebihnya saya nggak ada yang ini. Kalau di sosmed ya, TikTok itu nggak perlu, saya kasih screen time namanya. Screen time itu jadi jangan terlalu sering ngelihat scroll tuh lama-lama tuh. Jadi nanti ada kayak pembatasnya tuh. Tahu nggak? Jadi kayak kan HP kita tuh semuanya tuh canggih kan sebenarnya, bisa nge-reminder kita udah berapa lama ngelihat scrolling itu. Jangan terlalu sering gitu, karena nanti dopamin kita berlebihan bahaya juga di otak kita. Itu yang bikin kadang kita mager, males gerak tuh. Yang berikutnya teh olahraga. Teteh mau milih olahraga apa terserah, panjat pinang misalkan atau iya olahraga yang simpel-simpel aja lah. Jalan pagi ya, jalan lari pagi atau pingpong atau yang biasa. Saya kira itu. Yang selebihnya kalau tadi ya saran saya desa gitu. Yang saya lakuin itu cuma itu. Kadang ada nggak semangatnya juga teh. Pasti saya juga, saya aja ada juga tuh malesnya gitu teh. Ih males banget. Main misalkan saya untuk main Mobile Legend aja saya tuh isi horong. Saya tuh nggak mau pengen main game gitu sebenarnya. Min husni islami mar'i tarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang nggak bermanfaat, tinggalin aja. Yang sekiranya nggak menambah kualitas skill hidup kamu, tinggalin. Kecuali kamu ada kepentingan dakwah di situ. Kalau saya emang ngeriset Mobile Legend, game yang paling banyak di Indonesia itu salah satunya Mobile Legend tuh, ada FF Mobile Legend. Tapi HOK itu nggak terkenal di Indonesia, bukan nggak terkenal, nggak terlalu banyak tuh, banyaknya di China kan. Maka saya masuk main Mobile Legend itu cuma nemenin aja. Makanya nggak main saya di IG, mainnya di TikTok, di di YouTube tuh main Mobile Legend tuh. Buat nemenin teman-teman yang main. Dan ngerubah karakter live streaming Mobile Legend itu harus ada yang ngomongnya lembut gitu. Kalau pemain Mobile Legend pasti ngerti banget. Ada nggak streamer yang bahasanya nggak kasar? Itu kan sedikit. Semua ngomongnya kasar semua tuh. Subhanallah. Kayaknya saya belanya Onyx tuh. RRQ kalah kemarin, maaf Kingdom. EVOS nggak lolos playoff. Nah kayak gitu teh. Kalau saya ngelakuin sesuatu yang harus ada tujuannya, itu istri saya ngingetin. Nah senangnya punya istri itu bisa ngingetin saya teh. Saya bablas diingetin. Makanya saya suka bilang kunci istiqomah berikutnya tuh nikah. Banyak ulama yang jadi hebat itu ketika nikah teh. Salah satunya Malik bin Dinar. Itu taubatnya ketika nikah justru. Punya anak yang pertama namanya Fatimah, usia 4 tahun meninggal, kemudian beliau bisa tobat, luar biasa. Nah selebihnya ketika teteh lagi turun gitu, ada yang saya ingin sampaikan. Dan ini mudah-mudahan membahagiakan teteh. Apa coba? Nanya dulu, apa gitu. Apa Ustaz? Teteh sadar teteh lagi lemah iman. Itu mewah banget. Coba kalau teteh nggak sadar, lempeng aja. Bodoh amat. Tapi teteh dengan kesadaran, Ustaz kenapa ya saya tuh sekarang kayaknya males. Nah sadar itu modal banget. Mustahil orang bisa tobat kalau nggak sadar. Nah teteh udah punya modal awal, sadar. Wah itu udah bagus.
Artinya kesadaran itu dipelihara, berikutnya tinggal pilihannya up to you. Kamu mau gimana ngerubahnya? At the first you make habits, at last habits makes you. In the bookstore, there a book, tagline-nya judulnya gini, Atomic Habits, bukunya James Clear. Itu bagus banget tuh. Karena ngebangun habits yang sederhana. Saya nggak bisa baca Quran misalkan untuk sehari 10 juz atau sehari sejuz misalkan. Nah, di Atomic Habits itu diajak untuk kita yang penting sering baca bukunya aja. Baca Qurannya, mohon maaf. Gimana caranya? Buat Quran itu selalu dilihat. Satu di handphone diinstal, di tas aku taruh, terus kalau enggak di mobil taruh, atau kalau misalnya di kamar atau teteh di kosan ditaruh di tempat yang teteh bisa lihat. Jadi setiap lihat teteh baca. Kecuali lagi head, teteh nggak boleh baca itu. Murojaah. Tapi kalau lihat nggak bisa baca. Nah, salah satu ngebuat habits itu bikin sesuatu itu mudah dilihat sama teteh. Jadi lebih produktif. Yang berikutnya teh, nggak ada yang bisa kasar sama teteh. Teteh nggak mau dikasarin sama orang. Teteh nggak mau dipaksa sama orang. Kalau begitu, paksa diri kamu untuk bergerak. Karena nggak ada yang peduli sama masa depan kamu sebetulnya selain kamu sendiri. Even itu teman terdekat kamu, belum tentu dia peduli sama masa depan kamu. Percaya sama papa. Serius. Terkadang kita akhirnya capek berjalan sendirian deh. Nggak apa-apa. Kita harus nempak diri kita lebih kuat lagi. Apalagi teteh ngerantau tadi ya, jauh ke sini. Mudah-mudahan Allah melindungi teteh dan ngejaga teteh. Terakhir teh, doa. Quran surat Ali Imran ayat 8. Itu doanya bisa teteh amalin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebelum tidur bisa baca doa yang seperti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah itu aja teh, banyak doanya. Wallahu a'lam bishawab. Thank you. Oke, baik. Samida. Terima kasih Ustaz. Iya, Kesempatan makasih. satu lagi ke Ikhwan, ada? Oke, baik, itu Ikhwan. yang di depan. Ini kalau di sini saya kurang kedengeran ya. Kalau di sini jelas banget ya. Oh, karena mic-nya di situ ya. Iya ya. Mic-nya Bose ya, mahal banget ya. Darussalam, keren ya. Iya ya. Mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam. Ya, Ya. Ustaz, kan terakhir itu belakangan ini pernah viral video orang tanya ke ChatGPT, dan bahasa Inggris ya. Kalau kamu jadi iblis, if you're a devil, apa yang akan kamu lakukan untuk menyesatkan orang gitu ya. Terus iya. jawaban ChatGPT, tentu aku tidak akan menyesatkan mereka secara langsung. Benar. Yang aku akan lakukan adalah membuat mereka keluar dari originalitas agama mereka. Apa itu? Itu mereka sibuk dengan showing something. Mereka sibuk untuk menunjukkan sesuatu. Artinya mungkin media sosial. Dia mulai membenci sesuatu yang bersifat privat. Padahal agama itu banyak mengajarkan privat antara kita dengan Tuhan. Jadi devil itu jawabnya ChatGPT, kalau saya adalah iblis, saya akan buat orang sibuk untuk posting, showing. Jadi unsur privasi sudah tidak menarik lagi. Jadi di kata-kata terakhir, saya akan membuat privasi antara dia dengan Tuhan itu sudah bukan menjadi hal yang menarik lagi, karena tidak ada orang yang tahu gitu. Nah itu gimana caranya menyeimbangkan, karena tadi katanya Ustadz kan posting kebaikan. Orang posting keburukan banyak, kita harusnya posting kebaikan. Nah, gimana cara menyeimbangkan yang mungkin paling kita lihat itu orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita mengajak orang-orang di sekitar kita supaya bisa seimbang juga. Mantep. Enggak, ya. Itu. Mantep. Namanya siapa? Ainun. Ainun? Istrinya Habibie. Oh, Ainun. Asli di Cibubur. Di mana tinggal? Cilengsi gitu. Oh. Di mana ya? Sebelah ya. Oke. Syukran. Assalamualaikum. Tadi apa sih pertanyaan? Aku langsung sih. Oh iya ChatGPT ya. Ada kitab yang di setiap kitab ulama itu selalu ditempatkan hadis ya. Hadisnya itu biasanya hadis yang selalu sama hadisnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu bagaimana niatnya, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niat segala sesuatu kebaikannya, aktivitasnya, kesibukannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya.
Wa man kana hijratu lidunya yusibu tapi barang siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia atau sekedar karena ada seseorang yang ingin dia nikahi, maka sebetulnya dia akan mendapatkan itu tapi dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasul. Jadi simpelnya gini. Sulit memang untuk tipis bukan sulit, tipis banget untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita itu terkadang tidak bisa menjudge apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita bisa ngecek itu sendiri. Sejauh ini apa yang saya kejar, apa yang saya lakukan. Maka penting yang pertama itu untuk menguatkan niat. Jadiin sosmed kita sarana dakwah. Jadiin WhatsApp kita ini sarana dakwah. Semampu kita aja. Posting kebaikan, posting. Tapi ingat tuh, banyak istighfarnya tuh. Ketika kita dipuji, ketika kemudian kita mendapatkan respon bagaimana tuh, resikonya tuh harus siap tuh. Karena saya sepakat banget, hubungan antara kita dengan Tuhan itu sebetulnya ada ranah-ranah privasi. Karena cukup kita yang sebetulnya tahu tuh, nggak semua harus kemudian kasih tahu. Kalau kata guru saya itu terkadang harus ada amalan rahasia yang jamaah itu nggak boleh tahu. Cukup kita aja yang tahu atau yang kerjain. Nggak akan jadi rahasia kalau dikasih tahu. Itu sama kayak kelakuannya Bilal bin Robah itu. Nggak ada yang tahu tuh. Sampai Bilal ini, Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj kan. Kemudian pas pulang nanya ke Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan? Kenapa ya Rasul? Sesungguhnya aku menyaksikan terompah kamu itu ada di surga. Kok bisa? Sendal kamu udah di surga, kamunya masih di dunia. Itu apa yang kamu kerjakan? Kemudian kata Bilal, ya Rasul saya itu suka wudu, jaga wudu. Setiap saya wudu, beres wudu, lalu saya selalu kemudian sholat 2 rakaat, syukrul wudu. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diam. Diamnya Nabi menyalahkan tidak, membenarkan juga tidak. Kalau Nabi membenarkan takutnya menjadi hukum, ketetapan bahwa harus dikerjakan. Nabi tidak menyalahkan juga, karena apa yang dikerjakan Bilal pun balasan dari Allah udah dijawab, dapat surganya Allah tuh, terompahnya udah ada di sana. Sehingga Nabi diam. Diamnya Nabi berarti boleh kita kerjakan, tapi nggak menjadi satu ketetapan harus dikerjakan. Ya, karena Bilal udah mendapatkan. Nah itu amalan rahasianya Bilal. Jadi selalu harus ada ranah-ranah privasi kita dengan Tuhan yang nggak semua orang harus tahu. Contoh, wassolu bilaili wanasuniya. Sholat malam ketika orang lain sedang tidur, itu nggak usah kamu posting. Saran dari Papa, nggak usah diposting. Nggak usah kamu sampai Bismillah guys, rokaat kedua, OTW. Masa? Itu ranah privasi, kamu nikmatin aja. Nah, ini niat kita yang luar biasanya. Maka saya suka bilang ini apa ya? Pujian itu sama dengan ujian, itu tipis. Kita udah ngaji posting gitu, kita posting nih ngaji, lagi ngaji posting nih, Bismillah. Atau bikin kan, ada yang bikin story lagi ngaji ya. Biasanya storynya itu dari rumah, naik motor atau naik mobil, di videoin, our daily life. Terus Bismillah, OTW hijrah. Wah, bagus, nggak apa-apa, bikin yang kayak gitu. Tapi ingat, harus siap hati kita, baik ketika dicaci atau ketika dipuji. Kalau dipuji, banyak minta kepada Allah. Hadza min fadli rabbik. Ini sesungguhnya datang dari Allah. Saya bisa gini tuh karena Allah. Atau kemudian kita berlindung kepada Allah dari segala itu. Saya juga belum benar gitu. Maksudnya saya juga lagi belajar jadi lebih baik. Nah itu saya kira yang harus terus dikuatkan berulang kali. Termasuk ketika teteh hijab, itu saya selalu pastikan. Halo, assalamualaikum akhwat. Halo wanita, halo, assalamualaikum. Jujur, lebih cantik dandan ketika di rumah atau ke undangan? Buat siapa kamu dandan itu? Jujur aja jawab. Kenapa kamu ketika ketemu sama suami kamu ramijut? Kenapa? Apa ramijut itu? Apa? Pabalatak, you know, pabalatak. Kenapa kamu kalau di rumah dandannya nggak secantik ke undangan? Buat siapa dandannya? Kenapa ketika di tempat kerja itu baik banget, tapi ketika ke suami itu nggak sebaik di tempat kerja? Kenapa? Ke klien lebih baik daripada ke suami? Nggak bisa. Suami kamu harus mendapatkan semua kebaikan kamu itu. Nggak boleh seorang wanita berbaik-baik sama laki-laki lain kecuali suaminya sendiri. Berikutnya juga sama, nggak boleh suami berbaik-baik kepada wanita kecuali istrinya sendiri. Nggak boleh. Teteh ketika kemudian ke nasabah misalkan karena pegawai bank baik banget, selamat datang Bapak, selamat datang di kantor kami, silahkan duduk dulu Bapak, ada yang bisa saya bantu? Bapak mau teh, kopi atau air putih biasa? Baik. Ari kasalaki mah hayang kopi, cokot sorangan, Allahu Akbar. Nggak boleh, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Baiknya nih,
Kenapa? Karena baiknya di kantor, karena digaji. Baiknya ke suami itu karena surganya Allah. Ada satu kisah yang baru ketahuan ketika meninggal. Namanya sahabatnya Sauban. Sahabat Nabi yang suka rajin sholat subuh berjamaah, posisinya selalu nggak pernah berubah, di situ terus. Suatu saat, Sauban belum datang. Nabi cari, kemana? Nah ini imam yang baik itu ngelihat jamaahnya yang hadir siapa? Yang nggak hadir mana? Ditanya, kemana ini? Kemana yang ini? Kemana itu? Dicek, di absen satu-satu. Sauban nggak ada, kemana Sauban? Belum datang ya Rasul. Oke, tunggu bentar kata Nabi. Lama nggak datang-datang juga. Aduh ini kalau kelamaan kayaknya kita kesiangan kata Nabi. Ya udah kita duluan aja sholat. Akhirnya duluan sholat, beres sholat, kemudian Nabi bilang sama sahabat yang lain, ada yang tahu rumah Sauban? Kata sahabat yang lain, ya Rasul saya tahu rumahnya. Oke, antar saya ke sana. Akhirnya diantar. Singkat cerita, sampai rumahnya ketemu dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya baru saja meninggal. Pas pagi itu meninggal dunia. Lalu kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dia sampaikan ketika sebelum meninggal? Apa yang dia sampaikan? Dia mengatakan 3 kalimat yang saya nggak ngerti itu apa. Apa kalimatnya kata Rasulullah? Yang pertama, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya lebih bagus. Yang ketiga, seandainya semuanya. Tiba-tiba ngomong gitu. Jadi seseorang itu ketika meninggal dunia itu ditariknya satu dari ujung jempol sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Dari sini baru lewat. Makanya ketika ada yang udah sakratul maut pegang kakinya, udah dingin belum? Maka cepat-cepat ditalkin, tapi talkinnya sekali-sekali aja, jangan keseringan. Pak, sebut Pak la ilaha illallah, itu berat banget tuh. Kalau suaminya bisa ngomong, cici atuh ah. Kepala pelan-pelan, la ilaha illallah. Sampai dia ngomong la ilaha illallah. Dah. Gak usah ditalkin lagi dulu, diamin lagi. Kecuali keganti sama omongan yang lain. Misalkan yang mayit yang mau meninggal ini yang sakratul maut dulunya tukang roti, tinggal kacang, ganti lagi. Mas la ilaha illallah, ganti lagi. Sampai kemudian meninggal dunia. Talkin. Nah, lepas. Nah, ketika lepas itu Allah perlihatkan apa balasan amalnya selama di dunia. Diperlihatkan. Makanya ada orang yang meninggal itu matanya belotot tuh. Kaget banget. Nah, ada juga yang senyum. Tuh. Luar biasa, Besti. Melihat surga. Nah, maka Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, ketika suamimu mengatakan, ya Allah seandainya lebih jauh. Karena pada saat itu Allah perlihatkan balasan kepada dia. Perjalanan dia ke masjid sejauh 3 kilo, Allah perlihatkan balasannya. Maka langsung Sauban mengatakan, ya Allah, kalau seindah ini, seandainya perjalanannya lebih jauh. Ke masjid 3 kilo, bayangin. 3 kilo kalau dari sini kemana nih? Coba banget. Ke masjid 3 kilo, Besti. Kamu motor ada, mobil ada, males, brother, ke masjid. Ngapain? Touring jauh-jauh ke Jogja, gas. Pangandaran, gas. Masjid. Aneh. Mumpung masih hidup, brother, seandainya lebih jauh, kata Sauban, karena balasannya luar biasa. Yang kedua, seandainya lebih bagus. Ketika suamimu mengatakan itu, jadi suatu saat Sauban itu, jadi Madinah itu kalau lagi dingin, dingin banget. Kalau lagi panas, panas banget. Nah, ketika musim dingin, Sauban itu keluar rumah mau ke masjid itu pakai mantel. You know mantel? Mantel. Mantel ya, mantel. Pakai mantel. Ternyata masih dingin pas keluar. Masuk lagi ke rumah, akhirnya pakai yang lama, yang kurang bagus. Jadi yang bagusnya di dalam, mantel yang kurang bagusnya di luar tuh. Jadi di double. Ternyata pas di perjalanan ketemu sama laki-laki yang kedinginan banget. Akhirnya mantel yang di luar itu dikasihin ke dia, ke orang itu. Allah perlihatkan balasannya di surga. Maka kemudian kata Sauban, seandainya yang lebih bagus. Yang ketiga, seandainya semuanya. Suatu saat Sauban itu sering makan di dekat masjid itu pakai apa? Kan kalau orang Arab tuh senang pakai roti, pakai yogurt atau pakai apa? Susu gitu ya, celup makan. Ternyata ada seseorang yang belum makan 3 hari. Lalu kemudian Sauban ketika makan roti itu, kemudian rotinya dibelah, dikasih ke orang itu. Yuk kita makan bareng.
Allah perlihatkan balasannya. Seandainya semuanya. Jadi brother and sister Villa, apa yang kita kerjakan sampai hari ini, kita baru tahu balasannya sebaik-baik balasannya itu nanti. Sayang, hadiah ketaatan itu surga. Coba hadiah ketaatan kamu adalah rekening yang bertambah 100 juta. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan transfer 200 juta. Sayang, hadiahnya surga. Capek-capeknya kita di jalan Allah. Capek, ya Allah, capek banget ya, harus sholat, harus gini. Kadang tuh saya harus sabar, saya harus begini, ya Allah. Kata Allah, shh. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Berbeda kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Capek Ustadz, sampai kapan aku tuh harus sabar? Shh, sementara dunia ini. Kalaupun sakit, sakitnya sebentar. Kalaupun dikhianatinya sebentar. Bentar lagi juga beres hidup kita. Gak akan lama, kerasa lama aja. Kan Allah juga tahu kita disakiti, kita dikhianati, kita dihina, difitnah. Tugas kita sekarang apa? Belajar, ngaji, dakwah, ibadah. Itu aja. Terakhir, karena sebentar lagi udah mau azan Isya. 6 menit lagi azan asar. Nih. Terakhir. Ada yang namanya distraksi. Gangguan seseorang terhadap tujuan. Allah tempatkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tugas kita tuh ibadah. Distraksinya banyak banget. Ada sepak bola, ada games, ada musik, ada film, ada kebutuhan ekonomi. Gangguannya banyak banget. Maka dari sekarang jadikanlah masalah sumber ibadah. Indonesia luar biasa. Ujian ini. Ujian sepak bola. Bandung sama Jakarta itu nggak pernah ada masalah tuh. Ada masalahnya ketika apa? Pas ada apa? Sepak bola. Alhamdulillah Persib kemarin juara, maaf ya. Teman-teman, meskipun teman-teman The Jack nggak berani kan mukul aku sekarang. Kenapa? Karena ada yang lebih kita cintai dan sama-sama saudara Muslim. Ngapain kerusak sama masalah Persija? Udahlah. Kamu Persija, saya Persib, kita sama-sama dukung Indonesia, bersaudara. Lebih-lebih lagi, kamu seorang Muslim, saya seorang Muslim, aku saudara. Maka ikhwah fillah yang saya cintai karena Allah, jangan terkena distraksi yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatin circle-nya, positif mindset-nya, perbanyak zikirnya. Allahu a'lam bishawab. Saya sekali, teman-teman sekali, sebagai sarana pertobatan pada sore hari ini bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bini'matika alayya wa abu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran, mohon maaf kalau ada kesalahan, sampai berjumpa lagi insyaallah. Hati-hati di jalan, fi amanillah, tunggu maghrib kalau mau sholat berjamaah bareng di sini baru pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.